Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Jung Agusta. Saya di sini mau menjelaskan tugas 1 dari rekayasa perangkat lunak Sistem Informasi R04. Di sini saya mengambil contoh jurnal dari pengembangan ESTAT berbasis web dari Universitas Negeri Semarang. Di sini, pemanfaatan teknologi internet di perguruan tinggi sebagai upaya peningkatan mutu layanan dalam dunia pendidikan semakin berkembang pesat. UNES menjadi salah satu perguruan tinggi yang memanfaatkan teknologi internet untuk mengembangkan e-learning berbasis teknologi web. Dengan memanfaatkan teknologi ini telah memberikan peluang untuk merubah sistem pembelajaran dari cara konvensional ke dalam bentuk elektronik digital. Keuntungan pengembangan e-learning berbasis web ini antara lain pemanfaatan teknologi sebagai platform untuk berbasis jenis sistem informasi sehingga terjadi perubahan dalam pendekatan prinsip organisasi. Metodologi alat yang digunakan dalam membangun sistem aplikasi web, publik dapat mengakses informasi secara akurat dan melakukan self-learning terhadap sistem, menjadikan proses komunikasi menjadi lebih baik dibanding komunikasi tradisional karena internet telah mengubah cara komunikasi sehingga menjadi lebih murah, lebih fleksibel, dan lebih cepat merespon kebutuhan pengguna, dan dapat memanfaatkan teknologi yang sudah ada sehingga konten dapat diakses tanpa memperhatikan jarak. Metodenya yaitu proses pengembangan ESTAT dilakukan menggunakan SDLC atau System Development Life Cycle, siklus hidup kembangan sistem. SDLC merupakan proses merancang, mengembang, dan menerapkan aplikasi database. Proses ini lebih dikenal nama model waterfall. Tahapan pengembangan sistem tersebut antara lain di bawahnya ada analisis sistem, merupakan kebutuhan perancangan prototipe sistem agar dapat digunakan sebagai suatu pedoman atau petunjuk pengembangan sehingga sistem membentuk wujud nyata yang sempurna. Untuk desainnya, dia menggunakan desain SIBW, dapat digambarkan melalui data flow diagram atau DFD. Merupakan sebuah teknik grafis yang menggambarkan aliran informasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari input menjadi output untuk menyajikan sebuah sistem atau perangkat lunak pada setiap tingkat abstraksi. Terus untuk selanjutnya di bawahnya ada Anthony Relationship Diagram. IRD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dalam IRD, hubungan dapat terdiri dari sejumlah entitas yang disebut dengan derajat relasi. Derajat relasi maksimum disebut dengan kardinalitas, sedangkan derajat minimum disebut dengan modalitas. Jadi, kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Kardinalitas relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas dapat berupa satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Untuk implementasi sistem, dalam tahap ini dilakukan pemrograman pembuatan perangkat lunak dipecah menjadi modul-modul kecil yang kemudian akan digabungkan dalam tahap berikut. Pengujian sistem, dalam tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat, kemudian dilakukan pengujian sistem untuk mengetahui apakah perangkat lunak yang dibuat telah sesuai dengan desain dan mengecek apakah masih terdapat kesalahan atau tidak salah dalam sistem. Untuk pemeliharaan perangkat lunak yang sudah jadi, setelah melalui tahap pengujian sistem, selanjutnya akan dilakukan pemeliharaan yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan jika ada kesalahan yang tidak ditemukan pada saat pengujian sistem. Untuk hasil dan pembahasan, DFD merupakan proses sistem mulai dari input hingga menghasilkan output. Dalam perancangan ISTAT, seperti terlihat pada di bawah ini, dalam DFD konteks tersebut diperlihatkan bahwa
User dapat mengakses e-start, ada tamu, member, dan admin. Tamu dapat mengakses jurnal dan artikel. Member dapat melakukan login data sebagai member untuk mengakses materi yang sudah diupload. Admin sebagai pengolah e-start, sehingga admin dapat mengupdate informasi e-start. Seperti ini contoh gambarnya, WBIS, tamu, dan member. Di bawahnya ada admin. Selanjutnya IRD. Dalam IRD, e-start diperlihatkan bahwa admin sebagai pengolah data dapat mengirimkan banyak jurnal, banyak artikel, dan banyak materi. Namun pada entitas materi mempunyai banyak tipe file. Ketika entitas materi dan entitas tipe file adalah many to many, maka muncul entitas baru dengan nama materi file seperti terlihat pada gambar di bawah. Entitas member berdiri sendiri karena member tidak mengupdate sistem e-start. Seperti ini contoh gambarnya. Untuk implementasinya, untuk pengujian seperti ini, ada skema basis data, terus ada halaman web e-start. Seperti ini contohnya, contoh halaman web e-startnya, dan ini adalah forum login membernya. Untuk pemeliharaan seperti ini, tadi sudah dijelaskan. Oke, mungkin kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pembuatan desain sistem menggunakan DFD memudahkan pengembangan memahami alur sistem yang dikerjakan pembuatan IRD, memudahkan memahami relasi antar data dengan menggunakan diagram entitas sehingga memudahkan analis untuk mendesain skema basis data. Dengan desain skema basis data, memudahkan pengembangan mendesain rincian tabel di database MySQL, dan halaman web menampilkan informasi mengenai artikel, jurnal, dan materi statika. Tipe file materi statika dapat diupload lebih dari satu tipe file, misalnya PDF dan PPT. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengembangkan e-learning yang diimplementasikan dengan menambahkan fitur-fitur yang lebih menarik dan interaktif sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan e-learning berbagai bidang ilmu baik di sekolah, universitas dengan fasilitas yang lebih beragam. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.